Terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidz, para ulama, para kiai dan juga tentunya dewan pengurus, dewan pembina dan juga jajaran DKM SIM Al-Ridha Kedaung yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia selalu dalam kesehatan, kelancaran, dan mudah-mudahan pun demikian dengan jamaah SIM Al-Ridha Kedaung Ciputat dimanapun berada, baik yang berada di masjid atau di luar masjid. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, dalam kemudahan dan istiqamah dalam meraih Allah, wabil khusus istiqamah dalam mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat dan keinginan Allah kabulkan hajat keinginan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia yang Allah muliakan, dalam masih dalam kaitan Syawal, saya pribadi mengatakan kullu 'am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'ala Allah ta'ala min 'abidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah berikan umur pada kita sampai Idul Fitri yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dalam kondisi sehat walafiat dan barakah. Amin. Bapak Ibu berbahagia, mengingat sekarang adalah masih di bulan Syawal, maka insya Allah kita akan mengkaji yaitu dua hal penting berkaitan dengan fikih khususnya di bulan Syawal. Pertama adalah tentang zakat fitrah bagi yang belum, kami sering ditanyakan. Dan yang kedua berkaitan dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bapak Ibu, seringkali ada yang bertanya, saya nggak sempat kemarin mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan karena berbagai keadaan. Apakah saya tetap harus mengeluarkan zakat fitrah sementara waktunya sudah selesai? Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan. Dalam mazhab Syafi'i misalnya dibagi waktu pembagian zakat fitrah ini kepada beberapa jenis. Ada waktu jawaz, waktu boleh. Ada waktu karoha, ada waktu haram, ada waktu afdaliyah. Ada waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah, waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah, dan waktu haram mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini penting Bapak Ibu, bukan hanya yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Beberapa hari yang lalu saya ditanya, ada panitia zakat fitrah yang belum menyalurkan zakat fitrahnya. Kenapa demikian? Karena yang mengirimnya itu sudah mepet pas malam Idul Fitri atau ada pas di hari raya Idul Fitri, sementara baru sudah tutup. Kemudian panitia tidak mengeceknya sehingga masih mengendam. Bagaimana menyikapi hal itu? Pertama, para ulama mengatakan bahwa waktu atau seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika dia hidup di sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Faman 'asha juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal min lailatul 'id fahuwa fawajibun 'alaihi ikhraju zakatul fitri. Kita pertama. Jadi kalau seandainya orang hidup di Ramadan sebagian Ramadan meskipun sebentar, hidup di malam Idul Fitri meskipun sebentar, dua ada di dirinya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka ini berlaku zakat fitrah juga bagi anak kecil, bayi, ataupun siapa saja, tidak mesti orang dewasa. Tapi kalau bayi yang masih dalam kandungan selama belum lahir, maka
tidak perlu dizakat fitrahkan karena belum lahir. Tapi siapapun yang sudah lahir, maka kata ulama siapa yang punya anak di hari pada asar sebelum maghrib hari terakhir Ramadan sebelum maghrib melahirkan putra, kemudian hidup juga ini putra ini pas malam Idul Fitri, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi siapa? Bagi anaknya. Nah, zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, tidak mesti uangnya banyak sampai nisab 85 gram emas atau ishruna mithqala 20 mithqal tidak, atau 200 dirham atau tidak demikian. Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau dia punya uang untuk nafkah malam hari raya Id dan malamnya, hari raya Id dan malamnya, dan punya uang untuk zakat fitrah, atau punya menunjuk ulama punya apa? Punya makanan pokok untuk zakat fitrah, wajib dia zakat fitrah. Kalau misalnya kita sehari semalam itu perlu uang untuk nafkah kita dan anak-anak kita yang wajib kita nafkahi, misalnya 200.000 rupiah, kita alhamdulillah sudah cukup. Nah, setelah itu kita punya juga untuk apa? Punya beras untuk zakat fitrah, maka wajib orang ini meskipun punya nafkah sehari semalam plus untuk zakat fitrah mengeluarkan zakat fitrah. Kadang ada orang yang biasa-biasa atau tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah juga, meskipun di waktu yang sama dia juga mendapatkan zakat fitrah, tidak ada masalah. Nah, ini perbedaannya. Nah, waktu jawaznya kapan boleh mengeluarkan zakat fitrah? Allah mengatakan khusus dalam mazhab Syafi'i sejak tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lainnya, mazhab jumhur ulama Maliki dan Hanafi mengatakan 2 hari sebelum Idul Fitri bolehnya mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun kewajiban atau waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah belum terjadi kepada orang itu. Kalau misalnya ada orang mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 2 Ramadan, boleh nggak? Boleh. Lalu di tengah Ramadan meninggal dunia, tanggal 15 Ramadan dia meninggal dunia, berarti sebenarnya bapak ini tidak wajib zakat fitrah, karena beliau tidak hidup kapan? Setelah yaitu pas malam Idul Fitrinya, karena meninggal di tengah Ramadan. Karena tadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau hidup apa? Sebagian Ramadan dan sebagian malam Idul Fitri. Ini beliau tidak hidup. Sebenarnya beliau tidak wajib zakat fitrah, tapi sudah mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana hukumnya? Maka menjadi infak sedekah untuk pesantren. Ini yang pertama. Nah, itu waktu bolehnya dalam mazhab Syafi'i khususnya dari tanggal 1 Juli dan 1 Ramadan sampai nanti apa hari raya, pas hari raya ini, ataupun tanggal apa saja yang penting di bulan Ramadan. Sementara mazhab yang lain 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir. Itu waktu boleh. Waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah, pembagian zakat fitrah kapan? Ini para ulama sepakat, yaitu ketika setelah subuh sebelum sholat Id, setelah subuh hari raya sebelum sholat Id, itu paling bagus mengeluarkan zakat fitrah. Cuma untuk panitia repot kalau demikian, kumpulin orang yang ada di kota-kota, mungkin di kampung masih bisa, tapi yang lain tidak, susah sekali. Maka tidak apa-apa kita tidak mengambil demikian. Itu waktu yang paling afdal. Nah, lalu kata para ulama ada waktu makruh. Apa waktu makruh? Jika dia mengeluarkan zakat fitrahnya pas hari raya, yaitu setelah sholat Id, sebelum maghrib, itu masih boleh, cuma makruh. Sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya kita tidak mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, tanggal 1 Syawal, sebelum maghrib. Misalkan kalau bisa jalan, makruh hukumnya. Ada waktu haramnya apa berdosa kalau dia tidak ada sebab, yaitu kalau dia mengeluarkan zakat fitrahnya setelah tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal, setelah Idul Fitri, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 misalnya. Nah, tapi yang haram ini yang berdosa ini bukan berarti tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah tetap satu kewajiban, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang tidak atau yang belum. Misalnya ada orang, dia kemarin alhamdulillah punya untuk zakat fitrah, punya untuk makan dan seterusnya hari raya dan malamnya,
tapi kemarin belum sempat mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang harus dia lakukan? Wajib dia mengeluarkan zakat fitrah kapan saja, meskipun dalam berapa waktunya. Cuma nanti apakah beliau berdosa? Kita lihat. Kalau seandainya beliau lalai dengan hal itu, dinanti-nanti, maka beliau berdosa, segera mohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau seandainya misalnya kalau waktu yang lain saya lupa, saya tidak ingat, saya segala macam, maka tidak berdosa. Namun tetap zakat fitrah bagi yang memenuhi persyaratannya wajib dikeluarkan meskipun hari raya sudah selesai. Nah ini misalnya contoh lagi. Nanti pas bulan Dzulhijjah kita ingat, dulu lupa saya belum sempat mengeluarkan zakat fitrah. Apakah wajib? Wajib tetap. Kewajiban tidak bisa gugur kecuali kita melaksanakannya. Meskipun bertahun-tahun kata para ulama, kalau dulu kita belum zakat fitrah dan kita mampu saat itu untuk zakat fitrah, tapi tidak dikeluarkannya, wajib kita mengqadhanya, melaksanakannya kapanpun. Ini yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah puasa yang sangat istimewa untuk ulama. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, puasa 6 hari di bulan Syawal termasuk puasa sunat yang ada di setahun sekali. Ini puasa sunatnya dibagi oleh para ulama, ada yang tahunan, ada yang adanya bulanan, ada yang adanya mingguan. Yang mingguan misalnya seperti Senin dan Kamis. Bulanan misalnya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Islam pas puasa bulan Purnama. Kemudian ada juga yang sifatnya tahunan, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya tanggal 1 sampai 10 Muharram. Kemudian juga kata para ulama, misalnya puasa di antara ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana penjelasan kita lihat? Penjelasan para ulama tentang hal ini. Zahab Syafi'iyyah wal Hanabilah wa mutaakhirul Hanafiyyah ila annahu yusannu shawmu 6 ayyam min Syawal ba'da shawmi Ramadan. Jumhur mengatakan disunnatkan kita melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i, Hambali dan mutaakhirin, yaitu ulama Hanafiyah belakangan. Mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunat. Loh, memang ada yang mengatakan makruh? Ada. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Loh, kok bisa? Kita lihat penjelasannya. Apa dalilnya mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya hadis dari Imam Muslim dalam Sahih, diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia juga berpuasa setelah Ramadan ini 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun namanya. Ini hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan juga dikuatkan ini dengan hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ad-Darimi, juga Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Thawban mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Siyam syahri Ramadan bi 'asharati ashhurin wa siyam 6 ayyam ba'dahu bi syahrayn fadzalika siyam sana." Ini hadis ini dari Muhammad menjelaskan kenapa dikatakan puasa yang puasa Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Rasul menjelaskan dalam hadis ini, puasa 1 bulan yang umumnya 30 hari itu seperti pahalanya puasa berapa? Yaitu 10 bulan. Loh, 10 bulan? Karena dalam agama kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara balasan kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat.
Artinya satu hari puasa itu pahalanya sama dengan minimalnya 10 hari. 10 kali. Berarti kalau kita puasanya, misalnya satu bulan itu berapa? 30 hari. 30 hari. 30 kali berapa? Kali 10. Berapa? 300 dibagi 30, satu bulan kan 30 hari, 10 itu maksudnya. Jadi kalau kita puasanya satu bulan yang umumnya 30 hari, satu hari dikalikan 10, maka itu sama dengan puasa dia itu sebanyak 10 bulan. Kemudian puasa kita 6 hari di bulan Syawal, satu harinya 10 kali 6 berapa? 60 hari ini dibagi 30, karena satu bulan 30 hari umumnya sama dengan 2. Berarti puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan jadi berapa? 12 bulan. Maka dijumlahkan menjadi berapa? Menjadi 1 tahun. Itu maksudnya. Itu hadis ini. Lalu ada yang mengatakan, ya kan kalau kita tadi 30 kali 10 300. 6 dikalikan 5 30, 6 dikalikan 10 60. Berarti 360 hari. Sementara jumlah hari dalam setahun 365 hari. Yang 5-nya kemana? Para ulama mengatakan yang 5-nya adalah 5 hari diharamkan berpuasa. Kita ada hari yang diharamkan berpuasa. Apa? Satu Idul Fitri, Idul Adha kedua. Ditambah 3 hari raya hari Tasyrik 11, 12, 13. Berarti menjadi apa? Menjadi 5. 365 dikurangi 5, 360. Ini penjelasan dari para ulama. Yani anna hasanata bi ashri amsalih. Fashahru bi ashraf والستة بستين يوما فذلك 12 شهرا وهو سنة كاملة. Ini penjelasannya. Lalu bagaimana cara melaksanakan 6 hari di bulan Syawal ini menurut para ulama? Apakah boleh harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Jumhur ulama mengatakan boleh tidak berurutan. Jadi misalnya kita sekarang sudah pertengahan bulan Syawal ya, kalau kita akan berapa ya? Udah mau minggu kedua kalau tidak salah. Nah kita sudah pertengahan. Yang belum bisa puasa Syawal mulai besok hari Senin. Selasa saya nggak bisa puasa, Rabu nggak bisa puasa, paling Kamis lagi. Senin, Kamis, kemudian Sabtu, kemudian juga Senin. Boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena kata para ulama intinya kita puasanya 6 hari di bulan Syawal. Mau mutafarriqat atau mutatabi'at, mau berurutan ataupun terpisah-pisah. Meskipun yang paling baik adalah apa? Mutatabi'at, berurutan beriringan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus-terusan. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu yang paling afdal. Loh kenapa demikian paling afdal? Karena ada hadis yang lain, hadis sahih dari Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat atau Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah dalam hadis tersebut menambahkan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal mutatabi'at." Siapa yang puasa Ramadan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal secara beriringan puasa 6 Syawal. Ada hadis yang beriringan. Maka perlu mengatakan hadis ini kita ambil pahami sebagai yang sunnah yang paling afdal. Yang paling afdal puasa Syawal dilakukan berurutan beriringan. Dan yang paling baik puasa Syawal dilakukan dari tanggal kedua bulan Syawal. Tanggal 1 kita Idul Fitri 3 boleh puasa. 2 sampai tanggal 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari dan selesai. Ini yang paling afdal. Para ulama sepakat khusus dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dimasuk kepada al-musara'atu ila al-khairat, bersegera dalam kebaikan. Dan Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin."
Ayo bersegera dalam kebaikan segera, jangan nanti cepat. Nah ini, maka para ulama mengatakan yang paling baik puasa Syawal itu pertama beriringan berurutan. Kemudian yang berikutnya yang paling afdal lagi berurutannya itu dari sejak tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, cuma kita agak repot sudah banyak open house. Kalau bihala, kalau bersama. Kalau udah datang gak enak juga, kalau gak makan gak enak juga, kapan lagi kesempatan. Datang sini, kita kopi dulu sampai terus, kadang sampai minggu ketiga. Waduh, itu ketiga. Nah ini bagian. Dan misalkan kalau mungkin kan, apa saja di Jawa atau dari Sumatera bagian. Di Jawa jelas saya Jawa, Jawa Timur, ada tradisi, ada kembali kedua ke tempat katanya. Di tanggal 2 puasa lagi sampai tanggal 7 dan itu kompak. Yang repotnya kita tidak kompak. Nah, jadi open house sekarang selalu aja dari kita mulai keluar atau di Syawal itu musimnya pernikahan. Syawal termasuk memang Syawal itu termasuk waktu yang dianjurkan menikah. Karena Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Menikah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Jadi bapak ibu yang mau menikah atau menikahkan atau menikah lagi silakan di Syawal. Bulan Syawal. Makanya jangan hebat. Makanya bapak ibu kata para ulama, kenapa dikatakan nama Syawal? Dikatakan nama bulannya Syawal karena dulu orang-orang Arab jahiliyah atau Arab dahulu ketika memberikan nama kan disebutkan nanti ada waktu dulu. Pada waktu dulu Syawal itu artinya unta betina mengangkat kakinya. Orang sudah bilang dia dipacakkan dengan jari untuk dikawinkan. Jadi memang unta itu segar-segarnya masa pembuahan hamil pada bulan Syawal. Jadi umum saat itu makanya dengan Syawal. Nah di kita termasuknya Syawal pada pernikahan bukan apa-apa karena di antaranya baginda Rasulullah SAW beliau menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Nah oleh karena itu sekali lagi maka puasa apa di bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal boleh berurutan boleh tidak. Apa perkataan di antaranya Imam Ibnu Qudamah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan wala farqa baina qawliha mutatabi'atan aw mufarriqatan fi awwal syahr aw fi akhirih lianna al-haditha warada mutlaqatan min ghairi taqyid. Kata beliau boleh berpuasa Syawal ini mau beriringan atau tidak beriringan. Kenapa demikian? Mau di awal bulan atau di akhir bulan tidak apa-apa. Yang penting di 6 hari bulan di bulan Syawal. Mau di depan di tengah tidak apa-apa. Mau satu di sini, dua di sini tidak apa-apa. Pokoknya 6 hari intinya di bulan Syawal. Loh kenapa? Karena hadisnya sifatnya mutlak, tidak dibatasi. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan dan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, gak disebutkan beriringan atau tidak, gak disebutkan tanggal sekian atau sekian, gak disebutkan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, atau gak disebutkan mutlak. Pokoknya siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal maka pahalanya seperti puasa yaitu 1 tahun. Maka disebutkan mayoritas para ulama puasa 6 hari bulan Syawal boleh di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, boleh beriringan atau tidak karena hadisnya mutlak, tidak ada batasan, tidak disebutkan batasannya harus kapan-kapannya. Ini kata Imam Bukhari. Termasuk juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitab yang sangat luar biasa sekali, banyak sekali kitab Al-Majmu'. Juga Imam Khatib Asy-Syirbi dan kitab Mughni Muhtaj Syarah Minhaj Talibin. Imam An-Nawawi mengatakan mustahabbu an yasuma mutatabi'atan fi awal Sya'ban. Kata beliau, meskipun puasa Syawal boleh tidak berurutan, tapi yang paling baik disunatkan, sangat dianjurkan puasanya beriringan di awal bulan. Berarti di tanggal awal bulan tanggal 2. Karena tanggal 1 haram berpuasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mantap. Pas demikian.
Kalau sekarang misalnya bapak ibu yang keluarga kedahulu, udah jamaah itu nanti open house-nya setelah tanggal 7. Jadi saya malas kesananya, nggak bisa balik. Nah ini kan Imam Nawawi. Jadi anjurkan apa? Beriringan di awal bulan. Fa'in farrokoha au akhorha an syawal jazah. Tapi kalau seandainya tidak beriringan, tidak setiap bulan misalnya dipisah-pisah dan diakhirkan dari Syawal boleh, jaza boleh, tidak masalah. Wa kana fa'ilan li asli hadhihi sunnah li umum al-hadits wa itlaqi wa hadha la khilafa fi 'indana. Nah ini, jadi artinya boleh kalau seandainya dia tidak beriringan meskipun dia di awal bulan. Nah ada pertanyaan begini Bapak Ibu, misalnya ada orang yang nggak sempat puasa Syawal, mungkin karena sakit, mungkin karena sibuk, mungkin karena banyak silaturahmi segala macam banyak, atau mungkin karena malas, pokoknya nggak sempat puasa Syawal. Habis Syawal, kan saya, karena puasanya momennya setahun sekali, belum tentu tahun depan kita hidup. Syawal udah habis nih, pahalanya luar biasa, seperti puasa setahun lamanya. Bagaimana hukumnya? Apakah saya boleh mengqadhanya? Pertama Bapak Ibu, kalau mengqadha yang wajib, para ulama harus wajib. Mengqadha yang wajib. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqadha yang sunnah, qadha'un nawafil. Mengqadha yang sunnah, apakah tetap dianjurkan atau tidak? Yang jelas bukan wajib, dia sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, mengqadha yang sunnah tetap dianjurkan. Misal, saya tidak sempat puasa Syawal, mungkin karena sakit atau segala macam. Datang Safar, datang Rabiul Awal. Saya boleh nggak puasanya 6 hari di bulan Syawal, tapi di bulan Safar atau di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal yang nggak sempat dilakukan. Dalam mazhab Syafi'i bukan hanya boleh tapi tetap dianjurkan. Hanya memang pahalanya tidak selesai kalau kita puasa di waktunya. Jadi artinya bahwa kalau kita nggak sempat, ini pahala sunat, ibadah sunat yang ada waktunya. Puasa 6 hari bulan Syawal, saya nggak sempat melakukannya. Baru sempatnya nanti udah habis, atau lupa habis Syawalnya, atau yang sering apa? Puasanya tanggal 3 Syawal 1 hari, tapi libur terus. Akhir Syawal, nyampe akhir Syawal dapatnya 3 hari. Berarti bulan berapa? 3 hari lagi. Boleh dari qadha? Dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan di qadha. Kalau dalam mazhab yang lain tidak, untuk yang sunnah. Jadi artinya tidak apa kita ambil hal tersebut, tapi usahakan berbagi. Nanti agak puasa enggak. Karena kita yang paling baik segera puasa di waktunya, yaitu di bulan Syawal. Namun kalau terjadi diakhirkan dari Syawal, maka boleh kita mengqadhanya, bahkan dianjurkan tetap mengqadhanya di waktu yang lainnya. Ini khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wa nuqila an Abi Hanifah karahata shaum sittatin min Syawal mutafarriqan kana aw tatabi'an. Ini pendapat kedua, Imam Abu Hanifah termasuk Imam Malik berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh. Kok makruh? Baik berurutan, beriringan atau terpisah. Imam Abu Hanifah bukan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan sunnah seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat makruh. Nah, kenapa makruh? Dan jelaskan hadisnya, hadis Imam Muslim. Di antara kata para ulama, karena khawatir orang-orang awam, masyarakat awam menganggapnya sebagai kewajiban. Karena setelah puasa Ramadan berarti sebentar langsung lagi. Nah, karena khawatir dianggap sebagai satu kewajiban, itulah yang menyebabkan memakruhkan puasa, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Maka di sini kata Kamal bin Human, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dalam kitabnya Syarh Fathul Qadir, wa wajhul karaha annahu qad yufdi ila i'tiqadi nuzumiha min al-awam li kathrati al-mudawamati. ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحو إلى الآن لم يأتي عيدنا أو نحوه
Fa'amma 'inda al-amni min dzalika fala ba'sa li wurudil hadits. Katakan Ibnu Umar mengatakan, kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan makruh? Makruhnya itu kalau kita ada dalam hati kita keyakinan bahwa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya seperti Ramadan wajib. Karena seringkali mendengar kata beliau, begitu kan bulan Syawal kita belum datang Idnya masih puasa, belum datang Idnya masih puasa, itu tidak boleh kata beliau. Karena khawatir dianggap sebagai satu kewajiban, sebenarnya sunnah. Yang wajib hanya puasa di bulan Ramadan. Karena khawatir kalau ada keyakinan demikian bahwa 6 hari bulan Syawal itu adalah sebagai kewajiban seperti Ramadan, khususnya di masyarakat awam, baru itu yang makruh. Tapi kalau tidak ada keyakinan tersebut, tidak ada keyakinan itu adalah wajib, kata beliau, kata Kamal bin Umar, maka tetap diperbolehkan melakukan puasa 6 hari bulan Syawal karena hadisnya jelas. Ini dari Imam Hanifah. Wa amma Malikiyah, ini pendapat mazhab Maliki, mazhab Maliki sekarang demikian, masuk Imam Malik. Mengatakan kenapa mengatakan makruh puasa 6 hari bulan Syawal? Lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh yasuha wa lam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf wa inna ahli al-ilmi yakrahuna dhalika wa yakhafuna bid'ah wa an yulhiqa bi Ramadan ma laysa minhu ahli al-jahala wal jafa law aw fi dhalika musaddan 'inda al-ilmi warau ya'maluna dzalik. Kata Imam Malik, kenapa saya mengatakan aku? Karena saya belum pernah melihat para ulama, para ahli fikih melakukannya. Tidak pernah melihat kata beliau. Dan belum pernah terdengar juga para salafun saleh, yaitu tabi'in dan tabi'in yaitu tabi'in dan para sahabat Imam Malik yang juga melakukan puasa di hari bulan Syawal. Ini kata Imam Malik. Artinya Imam Malik menganggap hal itu tetap dianggap sebagai satu yang makruh. Hanya saja ulama Malikiyah, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, beliau mengatakan lam yablugh Malikan hadits Abi Ayyub ala annahu hadits nadari wal ihata bi al-khassa la sabila ilayhi والذي كرعه مالك أمر قد بينه وأوضعه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان. Nah, kata Ibnu Abdul Bar, kenapa Imam Malik mengatakan itu makruh? Satu, khawatir dari dianggap satu kewajiban karena dia beriringan langsung dengan Ramadan. Yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Imam Muslim tadi tentang puasa 6 hari bulan Syawal belum sampai ke Imam Malik. Jadi kata beliau, maknanya belum mengatakan makruh. Tapi jumhur ulama Maliki mengatakan yang paling utama khawatir, kata Imam Malik melihat khawatirnya masyarakat awam khususnya menganggap itu sebagai satu kewajiban. Namun yang jelas jumhur ulama mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikatakan termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mayoritas mazhab Hanafi. Pertanyaan berikutnya, satu, apakah tadi puasa 6 hari bulan Syawal boleh diqadha? Kita sudah jelaskan dalam mazhab Syafi'i boleh diqadha. Yang kedua, boleh enggak orang melakukan puasa 6 hari bulan Syawal sebelum dia mengqadha? Jadi puasa 6 hari bulan Syawal qadha nanti. Jumhur ulama mengatakan boleh. Loh, kenapa boleh? Karena qadha puasa Ramadan yang haid, yang sakit, yang bepergian, yang tak sempat puasa pada Ramadan, mengqadha itu waktunya luas. Tidak harus di bulan Syawal, boleh kapan saja. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah baru sempat mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Artinya 1 bulan sebelum Ramadan tiba. Loh, kenapa kok sampai terlambat? Karena beliau sibuk khidmah kepada melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya bahwa qadha itu boleh di bulan apa saja, tidak mesti di bulan Syawal. Buktinya Sayyidah Aisyah mengqadhanya kapan? Yaitu di akhir di bulan Sya'ban, di mana 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan kalau ada ibu khususnya, kita punya tanggungan 7 hari karena kemarin datang bulan misalnya. Cuma kalau seandainya harus qadha dulu berat, boleh tidak saya puasa Syawal dulu, qadhanya nanti belakangan? Kata para ulama boleh. Tidak ada masalah. Ibu qadha puasa Syawal dulu, nanti qadhanya nanti bulan Syawal atau bulan yang lainnya. Hanya yang paling baik yaitu kita
sempurna selesai, baru kita puasa di bulan Syawal. Puasa dan hari bulan Syawal yang berafdal sesuai redaksi Nabi Muhammad. Nah, shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan sempurna. Lalu mengikuti dengan 6 hari bulan Syawal seperti puasa adaan, puasa 1 tahun lamanya. Boleh kalau seandainya kita Syawal itu boleh, tapi yang paling baik qadha dulu, selesaikan, baru kemudian kita puasa 6 hari bulan Syawal. Nah sekarang begini, saya mau digabung niatnya. Ini khususnya ini bukan berat. Saya gabung niatnya, saya qadha plus 6 hari bulan Syawal. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Kita ambil yang membolehkan tak apa-apa. Darul Iftarsi mengambil pendapat sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hal itu. Tapi tetap yang paling afdal dipisah. Kenapa yang paling dipisah? Karena ibadah tersendiri. 6 hari bulan Syawal ibadah sendiri, qadha ibadah sendiri. Loh kenapa perlu digabung? Karena pertama qadha Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa 6 hari hukumnya sunat. Menggabungkan yang wajib dengan yang sunat masih boleh menurut sebagian ulama. Kalau menggabungkan dua yang wajib tidak boleh. Bisa begini, saya niat puasa besok, ya Allah qadha Ramadan juga puasa untuk nadar saya, dua-duanya wajib, itu tidak boleh. Karena puasa nadar wajib, mengqadha Ramadan wajib, tidak boleh digabungkan satu hari itu untuk dua niat yang wajib, tidak boleh. Kalau seandainya puasanya satu puasa untuk dua niat yang wajib dan sunat, masih perbedaan atau khilaf para ulama. Ada yang membolehkan. Kalau seandainya ibu misalnya berat sekali, karena memang saya ingin bukan puasanya hari bulan Syawal, apakah saya gabung aja? Maka silakan. Itu sebagian pendapat membolehkan hal itu dan diambil oleh para ulama dari fatwa MI silakan. Tapi yang paling bagus dipisah. Qadha tersendiri, 6 hari bulan Ramadan juga tersendiri. Yang berikutnya, masalah berikutnya sekarang digabung niat sunat. Besok hari Senin, saya mau niat puasa Syawal plus juga puasa sunat hari Senin. Boleh tidak? Para ulama mengatakan boleh. Untuk soal sunat digabungkan beberapa niat tidak ada masalah. Sunat Senin kan, hari Senin, Syawal tidak ada masalah. Nah, kenapa perlu membolehkan termasuk yang digabungkan dengan qadha tadi? Karena intinya puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah 6 hari bulan Syawal, silakan. Mau puasanya wajib, mau puasa sunat, menurut sebagian ulama. Intinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka boleh digabungkan. Ini menurut sebagian para ulama. Maka kalau seandainya yang wajib, yang qadha tadi boleh digabungkan dengan yang sunat, apalagi yang sunat dengan yang sunat, lebih boleh lagi. Saya besok niat puasa, kalau saya niat puasa hari Senin, sunat Senin dan juga puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal, itu dapat pahala double insyaallah. Ini bagian berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tadi mengqadha boleh dari qadha boleh kalau memang nggak sempat melakukannya di bulan Syawal. Tapi yang paling baik tetap kita melakukannya di bulan Syawal. Mudah-mudahan karena kita masih ada waktu, tinggal kurang lebih 20 minggu lagi, kita isi puasa Korea ini dengan melaksanakan puasa kami bulan Syawal. Kamu misalnya kita nggak sampai Syawal berakhir kan, baru 4 hari puasa, tidak apa-apa. Lengkapi aja di waktu yang lainnya sebagai qadha di bulan 6 hari bulan Syawal tersebut sebagaimana pada Syafi'i. Atau bahkan mungkin yang nggak sempat sekali puasa 6 hari bulan Syawal, tidak apa-apa. Ambil mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap disunatkan mengqadhanya sekalipun bulan Syawal sudah berakhir. Tapi tentu pahalanya berbeda dengan yang puasanya di bulan Syawal. Demikian Bapak-Ibu, mari kita diskusikan sekarang, baik menyangkut tema ini atau mungkin tema yang lainnya yang perlu kita diskusikan. Mari kita diskusikan bersama. Hadza wallahu a'lam bissawab wa jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi kajian yang disampaikan Ustaz mengenai puasa Syawal dan sunah-sunah lainnya yang tadinya kita ragu atau belum jelas. Alhamdulillah dengan penyampaian tadi memberikan keyakinan kita bertambah untuk hal-hal tersebut. Untuk itu waktu saya jawab, kami persilakan para Bapak Ibu yang ingin bertanya
Sudah waktunya mungkin sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau puasa Syawal itu dilakukan dengan sunnah setiap hari Senin dan Kamis, niatnya sunnah dan Syawal bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Bagus sekali itu, luar biasa, terima kasih. Betul, diperbolehkan. Karena tadi para ulama mengatakan bahwasannya puasa Syawal boleh beriringan, boleh tidak beriringan. Jadi Bapak Ibu misalnya udah biasa Senin Kamis, udah Senin Kamis saja. Kan kita satu bulan itu ada Senin Kamis ada berapa? Ada 4 minggu kan? Senin Kamis minggu 2 kali 4 8. Udah cukup bahkan lebih. Jadi misalnya enggak, saya puasa Syawalnya kan biasa Senin Kamis. Nah, atau ikuti double niatnya, bagus sekali. Ya Allah, saya niat puasa sunnah hari Senin dan puasa sunnah juga 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis. Maka itu diperbolehkan. Maka insya Allah double niat, double pahalanya. Nah, jadi boleh sebenarnya, boleh, tidak masalah. Nah, kemudian kalau tadi lupa kalau belum tersinggung, kenapa penting? Apa faidah puasa Syawal ini, 6 hari bulan Syawal? Kata para ulama, itu faidahnya seperti suatu wajib kalau kita. Duhur ada rawatib qobliyah, ada ba'diyah. Nah, Ramadan pun ada rawatibnya qobliyahnya apa? Dengan banyak puasa bulan Sya'ban. Ba'diyahnya 6 hari di bulan Syawal. Ini ba'diyahnya. Nah, ba'diyah ini adalah fungsi apa? Menutup kekurangan ketika kita melakukan kewajiban tadi. Kayak misalnya kita sholat duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kenapa? Apa fungsinya? Qobliyah sebagai pemanasan. Sehingga kita gak kaget ketika sholat zuhurnya, makin lebih khusyuk. Nah, ba'diyahnya apa? Menutupi kekurangan selama kita sholat zuhur, mungkin lupa, mungkin pikiran kemana-mana, awal-awal setelah sholat kita kekurangan kembali ditutup dengan apa? Dengan yang sudah tadi. Nah, hari di bulan Syawal pun demikian. Mungkin kita sedang puasa begini, sedang puasa Ramadan begitu, lupa demikian, ditutup kekurangan tadi, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Jadi ibu boleh sekali silakan, yaitu puasa 6 hari bulan Syawalnya, yaitu dengan Senin Kamis saja, Senin Kamis di bulan Syawal boleh. Bahkan kalau ibu gabungkan niatnya juga diperbolehkan, dan insya Allah ibu mendapatkan 2 pahala dengan satu puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu. Silakan ibu. Kalau nggak ada, saya mau nanya Ustaz. Silakan. Ini sudah di luar konteks Ramadan. Izin Pak. Jadi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebetulnya cuma sedikit saja. Kalau saya terkadang Pak Ustaz, imam-imam besar kan tidak ada Jumat. Jadi mau tidak mau marbot menjadi imam. Ya. Nah, tatkala saya membaca surat, saya lupa Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah pada saat saya lupa sudah diingatkan mau belakang, tapi sekarang gimana Ustaz? Secara ini apakah saya langsung buku atau saya mencari-cari ayat surah yang lain? Mintalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang tegas Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Membaca surat dalam sholat hukumnya sunnah, kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah harus dulu. Al-Fatihah.
membaca surat dalam sholat selain Al-Fatihah maksudnya. Di rakaat pertama dan kedua hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau ada orang sholat hanya baca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat, maka sah sholatnya, tidak apa-apa. Nah sekarang kita jadi imam, membaca yang biasa betul-betul itu bisa Al-Kafirun, nggak ketemu ujungnya. Ya, tidak ada juga bisa. Aku ketukar dari wal asli wal keluar ke atir, atau dari atir yang seringnya keluar asli. Kalau dari atir, misalnya apa namanya atir wazaitun wa tulisi wa hadal badamin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahu al-azim. Jika dari mereka falahum ajrun ghairu mamnun atau falahum ajrun wa misalnya ulah gak jelas kayaknya juga. Apa yang harus dilakukan? Dua pilihan. Pindah ke surat yang lain. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang aman, damai dan tetap selamat insyaallah. Kalau ada yang ketukar bolak-balik Allah akbar. Qul huwallahu ahad. Atau yang paling pendek lagi inna a'tainaka al-kautsar. Wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama, boleh pindah boleh. Jangan dipaksakan. Kita imam misalnya udah ada falahum dengan sekalian falahum aja satu. Coba falahum ajrun ghairu mamnun ya. Falahum. Jangan sampai falahum bisa kan? Maka apa pindah aja ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Allah selesai. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang juga langsung Allahu Akbar. Rukun, aman, tidak ada masalah. Jadi kalau saya bisa jadi membaca surat tidak harus lengkap, bukan wajib lengkap kan? Saya belum selesai ila ladina amanu wa 'amilus sholihati tadi pulang ke kalau tadi juga rumah buat sholihati. Ini enggak selesai sedikit lagi tidak selesai. Cuma bapaknya enggak hafal. Dan membaca surat karena lupa tadi misalnya, karena grogi, karena misalnya karena bukan begitu, subhanallah. Mukjizat Al-Quran begitu, itu bukan hanya bapak, bukan hanya kita yang biasa-biasa, yang udah hafal Quran, kalau Quran gak diulang-ulang, lupa. Mukjizatnya Al-Quran, maksudnya apa? Biar kita terus dengan Al-Quran, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal, terus dibaca, yang udah hafal luar biasa. Kata orang Zaimoya, seperti air mengalir, kalau gak diulang-ulang, tetap lupa juga. Maka kalau saya demikian bisa langsung buku saja. Kenapa? Kalau membaca surat secara utuh selain Al-Fatihah tidak harus. Dan sholatnya tetap sah. Dua pilihan, imam pindah cari ayat yang lain atau surat yang lain, atau yang kedua adalah apa? Yaitu kita langsung buku. Cuma kalau pindah surat yang lain, pastikan surat yang aman dan selamat. Pas kemudian tadi pindah mana langsung pindah mana wal fajri. Itu mana nanti akan terjadi lagi. Ya selesai sholatnya. Demikian Bapak. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Dengan tegas Bapak menyampaikan saya tidak ada keraguan lagi. Alhamdulillah. Kadang-kadang ini Ustaz, saya kan persis belakang imam. Betul. Jadi apa yang harus saya lakukan? Betul. Paling yang dia baca saya nggak tahu Ustaz. Saya panggil ya, makanya saya sampaikan dengan rekan-rekan. Kalau jadi imam, saya surat-surat yang pendek, biar saya di belakang kan bisa mengingatkan Pak Ustaz. Betul. Masya Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya terbalik demikian? Kita misalnya imamnya yang lupa, kita jadi makmum. Tadi kita jadi imam posisinya, sekarang jadi makmum. Kalau kita misalnya hafal, kita ingat kata ulama. Ketika mengingatkan imam yang lupa bacaan, jangan biarnya ngingetin dia. Iya. Karena bisa membuat apa sholat kita jadi batal dalam Syafi'i. Misalnya, Allah ila ladina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun wa tawassaw bil haqqi falahum ajrun. Niatnya tinggi. Jangan niatnya tinggi. Falahum ajrun. Falahum ajrun wa mamnun. Niat kita harus dijaga bahwa kita sedang sholat apa wajah dengan
Ketika salam wajib kita jawab. Di luar sholat, di sebelum sholat jangan dijawab. Setelah sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batal sholat kita. Kenapa? Karena kita beri waalaikumsalam. Karena itu kamu berada pada Allah. Maka kita ingatkan baik-baik pada majlis. Kalau seandainya imam katakan kita diam saja, tidak apa-apa. Yang penting bukan Al-Fatihah. Nah, ada pun imam tadi misalnya kalau memilih surat-surat, memang kalau beliau belum bukan imam rotib yang hafal, ya cari yang sederhana yang mudah. Tapi kalau memang beliau target untuk dia menghafal setiap satu hari satu juz, tidak apa-apa. Beliau membaca satu juz, ada berupa memang sifat manusia, sifat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu masih ada? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat fitrah, Ustaz. Kan zakat fitrah itu kewajiban orang tua ya. Bagaimana dengan kondisi misalnya anak-anak kita sudah mampu? Apakah itu sebagai kewajiban orang tua atau anak-anak yang bersangkutan? Kemudian satu, misalnya dalam satu keluarga karena berkaitan dengan tidak mampu, misalnya saya punya adik 3 ABC gitu ya, misalnya kemudian orang tua ngasihkan, oh ini saya ngasih zakat fitrah kepada A diberikan kepada B kepada C, baru kepada saya, itu hukumnya gimana? Apa sah atau tidak gitu? Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Jazakallahu khairan. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Terima kasih. Pertama Bapak Ibu, orang tua hanya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang belum mampu bekerja, yang belum mempunyai penghasilan sendiri, atau belum menikah. Sementara kalau kita punya putri sudah menikah, tanggung jawab siapa? Suaminya, bukan orang tua kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka oleh karena itu, kalau ada anak kita yang sudah bekerja, kita sampaikan kepada benar, ayo belajar mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Itu ibadah apa itu? Ibadah yang hukumnya wajib. Dan itu lebih baik daripada infak dan sedekah. Kenapa? Karena hukumnya wajib, infak sedekah hukumnya sunnah. Pahala yang wajib lebih besar dari pahala yang sunnah. Kita sampaikan, ayo belajar mengeluarkan zakat fitrah. Gak banyak. Kalau dengan beras cuma berapa? Bisa 3 kg atau 2,5 kg beras dengan uang 30.000 misalnya atau 40.000. Silakan keluarkan zakat fitrah. Kalau seandainya kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, anak kita yang berdosa tadi, dan beliau juga tidak mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak berdosa. Tapi putra kita tadi wajib mengkodoknya, tetap wajib membayar zakat fitrah kapanpun juga. Kayak satu kewajiban. Dan ketika kewajiban datang, beliau dan mampu bisa mengeluarkan zakat fitrah. Nah, adapun kita tidak ada kewajiban. Jadi yang wajib kita nak keluarkan zakat fitrah anak-anak yang kecil, yang mungkin masih kuliah, yang belum penghasilan. Tapi kalau dia sudah kuliah, sudah punya penghasilan juga, maka tidak wajib kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Bahkan kata para ulama khusus dalam mazhab Syafi'i, jika kita mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang tidak wajib kita nafkahi, misalnya mohon maaf tadi itu adik itu gak wajib kita nafkahi. Tapi kalau kewajibannya satu kebaikan luar biasa. Jadi artinya kakak gak wajib sebenarnya mengeluarkan zakat fitrah untuk adiknya. Karena yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kedua dalam mazhab Syafi'i, ke atas bapak, orang tua, kakek, nenek ke atas, dan ke bawah anak, cucu dan cicit. Ke samping kakak, adik, keponakan, paman gak wajib kita menafkahi dan gak wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Bisa begini, adik kita miskin, tidak punya apa-apa, mau bekerja, lalu dia gak mengeluarkan zakat fitrah, gak punya apa-apa, maka gak berdosa, tidak wajib karena dia punya apa-apa. Dan kita gak berdosa juga. Cuma kalau kita membayarkan untuk beliau satu kebaikan luar biasa dari kita, memberikan kepada beliau untuk bisa mengeluarkan luar biasa untuk kita dan juga untuk beliau. Hanya syaratnya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang tidak wajib kita nafkahi, harus minta izin sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Gini, dek, udah zakat fitrah belum? Ya udah, mau nggak nanti kakak keluarin zakat fitrahnya? Oh iya mau, makasih banyak kan, nanti izin dulu. Kenapa? Karena beliau udah wajib kita nafkahi. Anak kita yang udah besar, udah menikah, udah bekerja, tolong perlu, udah zakat fitrah belum? Kenapa? Ini udah papa kalau zakat fitrah ya? Ya pak, makasih banyak pak, ada izin keluarkan zakat fitrah. Kalau kita jangan begini yang sering terjadi,
keluarkan zakat nanti masih proyek tidak. Kemudian udah bapak udah keluarkan zakat fitrahnya. Misalnya udah bapak keluarkan zakat fitrahnya, makasih Pak. Jangan. Sebelum dikeluarkan zakat fitrah untuk beliau izin dikeluarkan dulu. Karena tidak sah, tidak boleh. Kalau seandainya kita tidak minta izin mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain yang tidak wajib kita nafkahi. Tapi kalau yang wajib kita nafkahi istri kita, orang tua kita yang sudah nggak punya apa, misalnya kita yang menanggungnya, anak-anak kita yang masih kecil, nggak perlu izin kepada mereka. Izin yang mengeluarkan zakat fitrah nggak perlu, karena kewajiban kita. Tapi untuk yang lain, sebelum bapak yang mengeluarkannya, izin dulu, izin kepada yang bersangkutan bahwa saya akan mengeluarkan zakat fitrahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Baru kita keluarkan zakat fitrahnya. Maka kalau seandainya demikian, tadi misalnya orang tua kepada kakak, adik dan seterusnya terus muter-muter. Kalau akhirnya mungkin beliau tidak mau mengeluarkan zakat fitrah karena sudah mampu, maka tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya orang tua mengeluarkan kakak mengeluarkan adik dan yang lainnya, sekali jangan lupa kan itu bukan kewajiban kita untuk menafkahi secara hukum Islam, beda dengan adat. Kita masya Allah bukan membantu mereka, menolong mereka, menafkahi mereka, maka kita harus izin dulu. Nah, saya mau zakat fitrah, boleh enggak? Boleh, baru mengeluarkan zakat fitrah. Jangan mengeluarkan zakat fitrah izinnya dan tidak boleh. Ya boleh. Kenapa? Karena kita harus ada niat, niat itu adalah izin dari yang bersangkutan. Demikian kan, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Mas. Sedikit menyambung pertanyaan tadi Ustaz terkait anak. Itu kan kewajiban orang tua. Setelah dia menikah, khususnya untuk perempuan ya Ustaz, dia menikah, kita menjawab suami. Nah, ini ada mungkin dia bercerai atau suaminya meninggal, itu kan kembali menjadi tanggung jawab orang tua Ustaz. Sementara si anak perempuan tadi tidak memiliki penghasilan dan dia bahkan sudah punya anak. Itu bagaimana Ustaz untuk tanggung jawab zakatnya? Masya Allah, perkara bagus sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Jika demikian keadaannya, maka orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk yang bersangkutan. Kalau ada, kalau orang tua bisa nggak cukup juga. Ini saya ada hanya untuk saya, istri dan anak kita yang masih kecil. Untuk beliau nggak ada, maka tidak apa-apa. Dan beliau tidak berdosa karena beliau tidak wajib. Dan kita orang tua tidak wajib, tidak mempunyai untuk menutupi kewajiban zakat fitrah tadi. Maka oleh karena itu kalau seandainya ada putri khususnya, kita misalnya suami yang meninggal atau misalnya apapun keadaannya dalam keadaan tidak mungkin tidak mampu apa-apa, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita yang mengcover zakat fitrahnya. Kalau ada kita, kalau nggak ada, ya utamakan siapa? Kalau misalnya kalau uangnya pasang hanya satu orang, kalau tidak zakat fitrahnya punya yang satu orang, dulu. Kalau ada dua orang, istri yang kedua, bukan orang tua, istri. Yang ketiga baru anak, baru kemudian orang tua. Nah, jadi urutan demikian. Jadi kalau seandainya cuma satu orang, saya sendiri. Yang kedua orang, istri. Yang ketiga anak dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau beliau sudah menikah, sudah dewasa segala macam, kalau misalnya kita punya zakat dan kita punya zakat, kita boleh kasih ke anak kita. Kenapa boleh? Karena anak kita ini sudah dewasa, sudah besar dan tidak sekarang miskin. Dan beliau sebenarnya bukan lagi kewajiban kita, karena beliau sudah menikah, sudah punya anak. Hanya boleh dalam keadaan demikian, kita boleh mengeluarkan zakat untuk beliau dalam keadaan orang yang tidak mampu. Maka begini, misalnya begini, ada orang tua kata ulama boleh mengeluarkan zakat untuk anaknya. Kapan? Meskipun anaknya sudah menikah atau sudah dewasa. Kayak kasus tadi, sudah menikah tapi miskin, tidak punya apa-apa. Berarti dia tidak boleh berikan kepada yang bersangkutan bukan dari segi beliau anaknya, tapi beliau kepada segi fakir miskinnya. Jadi fakir miskinnya. Jadi boleh kalau kan demikian. Tapi kalau seandainya anak kita masih besar, masih kecil, belum bisa bekerja, itulah kewajiban kita. Maka jika demikian orang tua mengeluarkan untuk putrinya ini, atau juga untuk cucunya yang tadi, kalau memungkinkan kalau ada itu kebaikan yang luar biasa
keluar biasa. Apalagi kalau misalnya bapaknya meninggal dunia, berarti cucu kita itu dia cucu kita dan dia anak yatim. Dan membantu dia berarti membantu cucu kita dan membantu anak yatim. Dan Rasul mengatakan, "Ana wa kafiru yatama hakadha fil jannah." Aku dan orang yang mengurus anak yatim begini sudah sangat dekatnya. Ibaratnya kalau misalnya ada ini ibu-ibu misalnya suami kita meninggal dunia, punya anak masih kecil, anak yatim juga. Meskipun itu anak kita, maka kita harus dijaga dan dirawatnya. Double insya Allah pahalanya. Dia anak kita plus juga sebagai anak yatim. Kalau ibu jangan sampai jauh dari anak yatim. Dari Muhammad itu sampai bilang anak yatim, mengelus rambutnya aja pahala. Jika dari kasih uang, mengelus aja rambutnya. Satu hal lagi rambutnya kena dengan tangan kita mengelus anak yatim. Cuma anak yatim, anak yang masih kecil, belum besar. Kita yatim semuanya bukan sebenarnya. Bapak kita sudah meninggal semuanya. Anak yatim yang bapaknya lepas meninggal dunia ketika dia masih kecil, diurus rambutnya setiap satu rambut bersaksi kebaikan itu kita pada hari kiamat. Itu baru mengurus rambutnya, apalagi kasih bantuan, apalagi membayarkan kewajibannya, misalnya sebagai zakat fitrah. Kalau seandainya beliau nggak mampu, Pak, nggak wajib dia. Kalau beliau miskin seperti kita tadi dan juga punya nggak berdosa. Kalau beliau nggak mampu juga, kita juga hanya misalnya kita dan istri kita, maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Tapi kalau kita ada, kita bayarkan juga untuk putri kita tersebut plus cucu kita, maka itu satu kebaikan yang luar biasa dari kita untuk anak dan cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi yang tadinya kita ragu dan tidak memahami dengan sempurna bisa menjadi pelengkap dan nambah keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan Ustaz kita tadi. Dan mungkin kalau ada pertanyaan lagi kita tutup kajian subuh hari ini. Mohon kepada Ustaz untuk menutup dengan doa dan untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المعنى الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولدينا كما هو الصغار وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الاحياء اللهم انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وتلاوتنا وسائر احوالنا وعباداتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى ولينا وصلنا ترضى ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا الشقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita tutup dengan surah Al-Fatihah. Subhanallah.